MG Radio Network bersama saya Febrian Ahmad dan juga tentunya kita masih di program Inspiring Around. Seperti yang tadi sudah Febrian highlight di awal, kalau misalnya nggak lengkap rasanya kalau Inspiring Around tanpa kehadiran sosok inspiratif. Kali ini sudah bersama kita seorang yang sangat menginspirasi, dia adalah Mas Didip Riwayadi, yakni merupakan pendidik yang kini tengah berikhtiar membangun sebuah lembaga edukasi di lereng Gunung Kawi, Jawa Timur. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Mas Didip. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Febri. Wah. Apa kabar Mas? Baik Mas, Mas Didip gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah kabarnya masih sehat, semangat. Alhamdulillah sehat, semangat selalu Mas ya. Mas, ini kan Mas Didip kan kita kenal sebagai guru nih Mas, yang pernah mengajar anak-anak TKI sebelumnya di pelosok di Malaysia. Nah sekarang ini Mas Didip kan sudah kembali ke Indonesia. Apa aja nih Mas kegiatan yang dilakukan di Indonesia Mas pasca kembali dari Malaysia? Betul sekali Mas Febri. Jadi waktu 2019 saya udah balik dari Malaysia, kemudian alhamdulillah sambung untuk lanjut studi di Universitas Negeri Yogyakarta untuk magisternya. Kemudian berhubung adanya pandemi ini, jadi semua dilakukan dengan online. Kemudian dapat teman. Nah ini salah satunya berangkatnya dulu diawali dengan tawaran melatih sepak bola. Jadi begitu Mas Febri, di Gunung Kawi. Oh berarti Jalannya seperti itu. Lagi magister Mas ya berarti ya Mas ya? Iya, insya Allah begitu, Mas. Kalau di Gunung Kawi Mas itu gimana Mas ceritanya Mas? Jadi ada satu teman kebetulan namanya adalah Mas Cimot. Beliau pelatih di CLS Surabaya basket. Kemudian beliau bilang bahwasanya tolong dong dibantu di Gunung Kawi itu kenakalan remajanya udah luar biasa. Mohon maaf nih Mas. Iya, anak kecil aja di sana mabuknya udah ini Mas pakai softtek itu direbus terus airnya diminum sampai kayak gitu-gitu. Seperti yang pernah viral juga Mas ya, cara-cara seperti itu digunakan oleh anak-anak muda Mas ya, sangat disayangkan sebenarnya Mas. Tapi Mas, ini kan sekarang kan jadi kan Mas Didip kan bisa dibilang juga mendidik nih anak-anak di lereng Gunung Kawi Mas. Sebenarnya Mas, apa sih Mas yang mendorong Mas Didip untuk bisa mendidik mereka, dan juga siapa saja nih yang Mas Didip sasar untuk bisa dididik, dan juga sehingga Mas Didip juga rela sampai 1,5 jam perjalanan nih untuk mengajar di sana Mas? Iya Mas. Jadi berawalnya memang dari sepak bola. Jadi mengarahkan anak-anak itu untuk merubah pola hidupnya. Nah kemudian seiring berjalannya waktu, Didip mikir nih Mas Febri, kok ini ya apa yang harus dibenerin lagi ya selain yang biar menunjang anak-anak. Akhirnya kita coba ngobrol sama kepala dusun, kemudian RT RW-nya. Ternyata kita punya tanah seluas 2.500 meter itu berada di benar-benar di bawah pohon pinus, di bawah lereng Gunung Kawi itu. Akhirnya Didip punya ide, gimana kalau dibikinkan sekolah alam ya, kayaknya mereka bagus karena memang kondisi pendidikan di Gunung Kawi luar biasa, masih jauh dari yang ada di perkotaan seperti itu. Meskipun jaraknya 1,5 jam harus berliku tanjakan, turunan dan sebagainya, tapi setiap hari alhamdulillah masih semangat begitu Mas Febri. Mas, tapi kan ini kan kalau kita angkat lagi bahwa anak-anak ini kan tadi Mas Didip juga bilang ini sebelumnya pemabuk juga Mas ya, usia masih dini Mas. Sebenarnya Mas, usianya itu dari berapa aja sih Mas yang mereka ini yang sudah terjerumus dalam mabuk-mabukan seperti itu, dan kenapa bisa seperti itu Mas kalau dari penglihatan Mas Didi? Kalau dari kacamata saya karena culture ya Mas ya, di Gunung Kawi banyak yang teman-teman terkenalnya di Gunung Kawi kan wisata religi. Banyak orang-orang yang datang ke Gunung Kawi untuk mencari istilahnya finansialnya biar bisa meningkat seperti itu, sehingga dari culture seperti itu muncul budaya malas seperti itu. Karena hanya dengan ada tamu dia udah datang, udah dapat duit. Bahasanya
hanya dengan ojek payung aja, anak kecil-kecil aja udah bisa ngumpulin uang sebanyak 500.000 seperti itu Mas, ketika di musim hujan kayak gitu. Dan pada akhirnya anak-anak di usia 13 tahun, 12 tahun itu udah mengenal yang namanya mabuk-mabukan, merokok seperti itu. Bahkan kalau bisa ditarik, ditelusuri lagi, mau lebih ke dalam, mungkin sudah ke narkoba dan sebagainya begitu Mas. Kalau misalnya kita tarik lagi Mas, karena ini kan untuk bisa saya bilang mungkin ini merupakan salah satu terapi Mas ya untuk bisa melupakan dari gaya hidup seperti itu, yakni dengan membuka sekolah sepak bola Mas bagi mereka Mas. Itu reaksinya gimana Mas? Apakah sudah mulai membaik, sudah mulai oke, ini lebih menyenangkan nih sepak bola dibandingkan dengan gaya hidup seperti itu gitu, mabuk-mabukan. Mas Didip, pendekatannya seperti apa Mas dan reaksinya bagaimana dari mereka? Alhamdulillah Mas Febri, anak-anak luar biasa. Jadi dari pertama saya datang hanya 15 anak, terus sampai ke 103 Mas. Jadi lonjakan yang luar biasa sehingga sampai kewalahan saya. Waduh, kok banyak banget ya anaknya seperti itu. Kemudian dari perubahan attitude-nya mereka luar biasa. Bahkan ketika kita ikut turnamen ataupun kompetisi, belum nemu Mas, sampai sekarang pun saya masih belum nemu khususnya di Malang, ini tim yang benar-benar attitude-nya bisa jadi contoh. Ini ada nggak seperti itu, sampai sekarang masih belum nemu. Oh berarti ikut kompetisi mewakili daerah juga Mas ya? Betul, seperti itu. Ada berapa Mas? Ratusan lebih nih Mas berarti Mas, anak didik di sekolah sepak bolanya kan Mas? Mengaturnya gimana Mas latihannya? Apakah ada jam-jamnya atau bagaimana dan pengawasannya gimana? Betul Mas Febri. Jadi dari teman-teman coaching staff ini kita ada yang sekarang masih aktif, ada 8 orang. Kemudian dari teman-teman manajemen ada 6 orang. Jadi ini benar-benar saya ini Mas, bagaimana kita bisa bersinergi. Ya teman-teman manajemen saya ngajak adik-adik saya yang dari Universitas Negeri Malang, dari Universitas Brawijaya, ada anak Bekasi, ada anak Blitar, ada anak Lamongan. Nah, ini saya ajak untuk bersinergi gimana caranya kita bisa memunculkan yang anak nih. Ini bisa nih ditata lagi kayak gitu. Sehingga relate-nya nanti Mas ketika ada sekolah alam, kita bisa bangun kampung wisata Mas. Karena anak-anak kecil di sana ternyata pinter menari sama pinter jadi dalang Mas. Oke. Sekolah alam Mas ya. Jadi memang Mas Didip ini selain sekolah sepak bola juga mencoba untuk membangun sekolah alam Mas. Kenapa Mas? Kenapa mesti sekolah alam yang dibangun dan juga nanti apa aja yang akan diajarkan di sekolah alam ini? Untuk sekolah alam karena saya terinspirasi bahwasanya pendidikan ini kalau dilakukan secara formal akan susah. Karena anak-anak yang terjun di SSB ini Mas, di sekolah sepak bola ini, gurunya belum mampu untuk bisa ngerubah gitu. Dengan sepak bola aja, mohon maaf nih Mas sebelumnya, dengan sepak bola mereka bisa sholat 5 waktu. Bahkan ya ini kan berarti ada yang salah dalam pendidikan. Misal kalau di guru ngajinya ataupun di guru agamanya dan sebagainya. Kenapa ini nggak bisa anak-anak kok nggak bisa sampai seperti itu begitu. Tapi dengan sepak bola mereka bisa benar-benar merubah nih pola hidupnya. Nah kalau hanya pintar sepak bola saya rasa kurang tepat Mas, karena memang akademik memang dituntut, karena di sepak bola itu persekian detik harus tahu ngambil take decision, apa harus dipasing kemana, harus seperti apa. Akhirnya otak ini juga harus terus dilatih, sehingga Didip muncullah kayaknya dibikin sekolah alam bagus nih. Nah, kenapa kok sekolah alam? Karena kita punya lahan di bawah pinus yang pemberian dari perhutani itu 2.500 hanya ditanamin rumput Mas. Oke. Begitu. Jadi sayang kan. Akhirnya muncul ide untuk didirikan sekolah alam nih. Dan nanti sekolah alam ini relate-nya dengan apa? Anak-anak digali betul-betul kemampuannya tidak hanya di sepak bola. Jadi kemampuannya ada yang bisa menari, silahkan menari, yang bisa dalang, silahkan dalang. Yang nanti di ujungnya nanti kita akan ada pendidikan karakter setiap
Bulan sekali kita ngadakan monthly camp. Jadi di monthly camp nanti kita ajarkan bagaimana bisa berdikari, bagaimana mereka bisa hidup dengan keadaan yang sangat terbatas ini tanpa harus ke arah yang negatif. Bagaimana mempersiapkan menjadi seorang pemuda yang nantinya akan bermanfaat untuk Indonesia, seperti itu. Oke, berarti nanti di sekolah alam ini bisa dibilang memang untuk bisa lebih mengembangkan Mas ya bagaimana bakat-bakat dan juga perilaku anak-anak ini diarahkan jadi yang lebih baik Mas. Tapi Mas sebenarnya untuk di sekolah alam Mas selain yang tadi diajarkan sudah disebutkan sama Mas Tidip Mas, apakah nanti ada pelajaran-pelajaran formal lainnya Mas? Pelajaran-pelajaran dasar lainnya yang akan diajarkan di sekolah alam ini? Ada Mas. Nanti kita di di sekolah alam ini kita tetap ada materi-materi di sekolah formal, cuman pembelajaran kita yang kita rubah. Mungkin dari saya sendiri dari Malaysia kemarin punya kayak gini loh, ada metode mengajar yang kayak gini loh. Kita akan banyak nanti gunakan wayang kontemporer sebagai media untuk belajar kita. Kemudian nanti ketika wayang kontemporer ini mereka sudah bisa menerapkan di pembelajaran, nah ini kita mau nih nanti di bahasa Inggris yang kita tekankan, sehingga nanti anak-anak bisa jadi dalang wayang kontemporer, tapi dengan ceritanya, memberikan ceritanya, memaparkan ceritanya itu in English begitu Mas. Sehingga kampung wisata yang nantinya akan kita bangun ini relate Mas. Jadi antara sekolah sepak bola di olahraganya maju, kemudian sekolah alamnya untuk menata attitude, mempersiapkan bagaimana anak-anak ketika nanti muncul kampung wisata nih, para pemudanya nih udah siap begitu. Begitu Mas. Kemudian Mas, ini kan tentunya untuk membuat sekolah alam seperti ini Mas, ada tidak Mas kerjasama dengan Dinas Pendidikan? Karena kan sebenarnya kan ini kan mau tidak mau memang masih tanggung jawab mereka juga Mas, pastinya akan terbantu dengan adanya Mas Tidip Mas. Bagaimana Mas reaksinya dan juga yang dilakukan dari Dinas Pendidikan setempat, apakah mendukung atau bagaimana komunikasinya dengan Mas Tidip? Kalau Dinas Pendidikan setempat belum ada ini Mas ya, belum ada supporting sama sekali. Ini yang supporting benar-benar dari warga Mas. Jadi kalau Dinas Pendidikan masih bahkan belum tersentuh masuk ke sana Mas. Belum ada respon untuk di sini ada sekolah alam seperti karena begini Mas, kita hanya mengandalkan dari warga, kemudian hanya mengandalkan dari teman-teman yang dari kampus-kampus yang mau jadi volunteer di sana, mau ngajar ke anak-anak, karena secara bangunan kita juga masih belum ada Mas. Jadi kita kalau kena hujan ya kita harus segera lari untuk berteduh ke rumah warga dan sebagainya yang jaraknya kurang lebih bisa 500 meter dari lereng gunung ini. Jadi harus turun begitu Mas. Nah memang kami sekarang lagi open donasi sebetulnya. Kami kemarin sempat ikutin program Pertamina Foundation, tapi proposal kami masih belum lolos untuk ke step selanjutnya. Akhirnya kami sekarang lagi ngumpulin nih teman-teman trail, komunitas trail untuk mengadakan ayo nge-trail jalur bareng, nanti kita bikin donasinya apa? Baksosnya adalah mendirikan musola dulu di sekolah alam, di area sekolah alam. Nanti kalau udah ada baksos lagi, nanti dapatnya mendirikan bangunan yang mungkin bisa dibuat anak-anak berteduh. Misal nanti bisa beli gazebo ukuran 2x2 tapi banyaknya nanti berapa, nanti kita akan susun seperti itu Mas, dalam proses seperti itu. Ya baik, semoga juga dengan tereksposurnya nih Mas ya, kegiatan dari Mas Tidip ini bisa membuka banyak peluang dan juga membuka kembali terbuka nih ya, baik dari pemerintah atau masyarakat lain untuk bisa memberikan bantuannya dan juga memberikan dukungannya agar sekolah alam dan juga sepak bola Mas Tidip ini bisa segera tetap berjalan dengan baik dan juga benar. Mas Tidip, tadi kita udah ngomongin nih Mas soal proyek Mas Tidip yang membuat pilot project sekolah di lereng Gunung Kawi, yakni sekolah alam dan juga sekolah sepak bola. Tapi nih Mas Tidip ini kan juga sebelumnya pernah melakukan kegiatan serupa Mas, tapi dilakukannya ini untuk mengajar anak-anak TKI yang berada di Malaysia Mas. Mungkin bisa diceritakan Mas, gimana proyek mengajar anak-anak TKI di Malaysia ini Mas Tidip lakukan?
Untuk proyek mengajar di Malaysia itu kebetulan saya ngikutin seleksi dari Kementerian Pendidikan, kemudian bisa lolos ke sana dan di sana ternyata punya TKB, jadi punya sekolah-sekolah yang berada benar-benar di tengah kebun sawit, Mas. Jadi dari kota Kinabalu aja jaraknya itu bisa ditempuh dalam waktu 15 jam. Seperti itu. Jadi 10 jam dulu, terus habis itu transit di Lahadatu, habis dari Lahadatu baru masuk ke Jeroko itu sekitar 3-4 jam, apalagi kalau nanti jalannya rusak, jalannya hujan dan sebagainya, ada lori melintang dan sebagainya, itu wah luar biasa perjuangannya untuk masuk ke anak-anak yang memang benar-benar membutuhkan akses pendidikan seperti itu. Oke. Mas, berarti itu merupakan permukiman TKI warga negara Indonesia, Mas, ya, di Malaysia, Mas, ya, lokasinya? Betul sekali, Mas Febri. Bahkan orang Malaysia ini bisa dihitung dari pakai jari, Mas. Pokoknya yang tuan ataupun manajer ataupun GM itu pasti orang Malaysia. Tapi selain itu semuanya orang Indonesia. Oke. Mengajar di Malaysia, Mas, tentunya kan ini kan berbeda dengan kita mengajar di negeri sendiri, Mas. Apa aja, Mas, tantangan yang Mas Didip hadapin, Mas? Apakah ada perbedaan culture, budaya, atau bagaimana? Kalau perbedaan jelas, Mas. Karena Didip sendiri harus ngajar dari rumah Didip menuju ke sekolah Humana. Humana ini NGO, salah satu sekolah NGO yang di dalamnya ada sekolah dan ada anak-anak Filipina sama anak-anak Indonesia, di mana menerapkan kurikulumnya pakai Malaysia. Hanya ada 4 mata pelajaran, yaitu MBI, Science sama Matematik. Jadi ini sangat berbeda dengan anak-anak di Indonesia. Nah, kebetulan yang Didip ajar ini, Mas, yang jarak 1 jam dari rumah ini Tadika 1 sampai Darjah 6. Dan gurunya hanya saya sendiri, Mas. Mulai dari kelas Tadika 1, 0 kecil, 0 besar, sampai kelas 6 dalam satu ruangan itu ukuran 15 kali 10 meter. Ada banyak, Mas, berarti, Mas, antusias dari anak-anak TKI itu, Mas? Banyak sekali. Kalau yang di Darjah itu, yang waktu kebetulan yang sekolah saya ajar kan di Humana 158, total kemungkinan ada sekitar 90, Mas. 90 anak itu mulai dari anak-anak kecil yang 0 kecil 0 besar itu sekitar 40-an, sisanya itu kelas 1 sampai kelas 6 SD, seperti itu. Berarti ini termasuk Untuk sekolah formal juga, Mas, ya? Iya, sekolah formal. Cuman kurikulum yang dilakukan, yang diterapkan di sana kurikulum Malaysia. Kemudian sampai jam 12 siang. Jam 12 siang harus perjalanan kembali lagi ke rumah. Kemudian harus mengajar di Community Learning Center. Jadi SMP terbukanya, Mas, yang punya Indonesia. Mungkin, Mas, selama Mas Didip mengajar, berapa tahun, Mas, mengajar di sana, Mas? 3 tahun, Mas. 3 tahun. Nah, selama 3 tahun mengajar di sana, Mas, apa nih, Mas, yang paling berkesan, Mas? Ada nggak cerita yang paling benar-benar berkesan, tidak bisa Mas Didip lupakan nih dalam mengajar anak-anak TKI di Malaysia? Yang paling berkesan waktu itu ujian nasional, Mas, ya. Ujian nasional, saya harus ngambil soalnya karena ada tim yang keliling. Jadi dropping soal hanya di Lahadatu. Dari sekolah saya ngambil ke Lahadatu menggunakan sepeda motor. Kemudian waktu perjalanan pulang nih, Mas, habis Isya saya perjalanan balik pulang. Nah itu tayar saya pancut, Mas, ban motornya pancut. Nah itu saya harus lewatin hutan selama hampir 4 jam, Mas, ya. Habis Isya sampai di rumah itu jam 1:30 pagi. Itu jalan kaki dorong motor sambil bawa ujian nasional. Formnya assessment buat ujian nasional. Itu luar biasa, sampai sekarang diingat tuh, Mas, perjuangan untuk anak-anak mendapatkan ijazah. Perjuangan sih, Mas, ya, tapi kan ini kan membuahkan hasil, Mas. Akhirnya ada yang lulus mendapatkan ijazah dan juga kita harapkan bisa memberikan penghidupan yang lebih baik setelah mereka lulus, Mas, ya. Mas, ngomongin ujian nasional, berarti ini ujian nasional Malaysia, Mas, ya? Ujian nasionalnya dari Jakarta, Mas. Dari Jakarta. Iya, betul. Jadi ngambil soalnya dari sekolah induknya, dari SIKK, kemudian SIKK di drop ke masing-masing sekolah-sekolah yang ada di
perkampungan dari masing-masing SD. Berarti nanti begitu. ijazah yang dikeluarkan itu Indonesia Mas ya? Indonesia benar. Oke, siap. Mas, kenapa sih Mas? Ini kok dari tadi kita dengerin ceritanya mulai dari di Gunung Kawi, terus juga sebelumnya juga ada background di Malaysia. Ini mendidik terus Mas, mendidik anak-anak dari berbagai latar dan juga kalangan Mas. Kenapa sih Mas yang mendorong Mas Didip untuk menjadi pendidik ini apa Mas? Karena saya juga berasal dari keluarga yang sama, Mas, dari background yang sama. Saya merasakan bagaimana susahnya pendidikan, bagaimana ketika tidak mendapatkan akses pendidikan itu rasanya sangat luar biasa, Mas. Dulu pengen main bola, pengen dapat pelatih yang bisa ngerti dari anak didiknya, nggak dapet. Kemudian untuk belajar, gurunya hanya ala kadarnya, hanya disuruh misal nih kalau pembelajaran penjas nih, anaknya dikasih bola, habis kasih bola, terus sudah main bola sana, terus gurunya di kantor entah ngapain dan sebagainya. Artinya dari sini Mas saya berangkat, ternyata akses pendidikan ini penting banget. Rasanya kalau nggak dapat akses pendidikan kayak gini loh. Sehingga ketika saya sekarang bisa memberikan akses pendidikan ke anak-anak, kenapa enggak begitu? Kenapa jangan sampai anak-anak ngerasain apa yang pernah saya rasakan. Apalagi sekarang sudah dibilang 4.0 dan sebagainya lah, tapi anak-anak nih masih akses pendidikan masih belum dapat nih, jangan sampai ngerasain seperti apa yang saya rasakan. Berangkatnya dari situ sih Mas. Dari sana Mas ya. Tapi Mas dengan adanya pengalaman seperti itu Mas dan juga Mas Didip kan sudah melihat begitu banyak pendidikan mulai dari di lokasi terpencil di Indonesia mungkin dan juga sudah sampai dengan ke Malaysia Mas. Dari semua itu Mas, menurut Mas Didip sebagai tenaga pendidik Mas, apa Mas yang perlu dibenahi dengan sistem pendidikan di Indonesia khususnya Mas? Kalau untuk sistem pendidikan ini sepertinya saya rasa Mas ya, saya belum waktunya untuk berbicara ke sana karena apa? Ketika ngomongin sistem pendidikan ini sudah banyak sekali profesor yang membahas, banyak sekali orang-orang yang expert udah membahas tentang sistem pendidikan di Indonesia seperti apa, harus begini. Kalau saya pribadi, apa yang bisa saya lakukan ya akan saya lakukan untuk orang-orang di sekitar saya, karena untuk merubah Indonesia yang besar ini tidak bisa hanya dengan satu cara Mas. Jadi apa yang memang dari saya bisa lakukan untuk perubahan Indonesia ya itu pasti akan saya perjuangkan, itu pasti akan saya lakukan. Karena kalau hanya mengkritik, hanya tanpa memberikan solusi, tanpa do, itu bagi saya hal yang mubazir. Indonesia butuh orang-orang yang mau ngerjain apa yang passionnya di mana, udah di situ. Begitu Mas. Sejauh ini Mas dukungan dari tadi sebenarnya sudah kita bahas sih kayak dapat dukungan dari warga gitu kan ya dan juga ada sejumlah relawan Mas. Itu gimana Mas proses untuk bisa mendapatkan dukungan tersebut dan juga tentunya tenaga-tenaga pendidik lainnya untuk bisa ikut join dengan Mas Didip ini seperti apa? Untuk warga kita, kalau untuk mendapat dukungan dari warga, kemarin saya sempat lakukan parents meeting sama teman-teman, kemudian saya jelaskan arah sekolah alami nanti kemana sih, terus konsepnya mau seperti apa sih, terus mau dibangun yang seperti apa, sehingga warga ini mau bekerja bakti untuk membersihkan areanya seperti apa. Nah, pada saat kerja bakti ini saya juga kaget Mas, saya pikir kan cuma 20 warga atau 15 warga yang datang, bahkan yang datang bisa sampai 125 Mas begitu. Kemudian untuk yang dari Mas Febri tadi sampaikan bagaimana ini teman-teman volunteer bisa datang ke Gunung Kawi. Nah ini saya juga kebetulan Mas, saya sekarang ngajar di UM juga, ngelatih di futsal putri, terus habis itu di Brawijaya saya ngelatih basket putra putri. Dari sini saya ngajar di sini kayak gitu loh. Kamu bidangnya apa? Saya di manajemen coach. Oke, ayo kita benahi di sana yuk. Nanti ada gini begitu. Jadi anak-anak yang sesuai passionnya yang mau saya bawa ke sana begitu Mas. Mas mungkin Mas bisa Mas Didip utarakan Mas harapannya seperti apa agar pendidikan ini bisa merata sampai dengan ke seluruh pelosok desa termasuk di lokasi Mas Didip Mas. Harapannya dari pemerintah Mas untuk bisa
memberikan akses pendidikan, kemudian pemerataan bagaimana guru-guru yang dari desa ini bisa segera di-up, karena kebanyakan guru-guru yang berada di daerah yang kurang akses ini adalah guru-guru yang sudah sepuh, artinya butuh guru-guru muda yang memang betul-betul memahami tentang bagaimana IT, kemudian bagaimana ke depannya arah pendidikan Indonesia, sehingga di sini ada jembatan yang mudah memberitahu kepada yang sepuh-sepuh ini, oh begini membantu, lebih tepatnya bisa, sehingga bisa menjadi jembatan. Kemudian yang sudah memang benar-benar guru-guru yang sudah tua dan sebagainya ini bisa menularkan teladannya kepada guru-guru muda. Karena biasanya guru muda ini masih semangatnya menggebu-gebu, tapi bisa jadi apa yang dilakukan uncontrol seperti itu. Oke, siap. Itu Mas harapannya. Semoga tentunya dunia pendidikan Indonesia kita harapkan bisa sesuai dengan harapan, dan juga apa yang menjadi harapan dari Mas Didip ini bisa cepat terrealisasi Mas ya, untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih Mas Didip sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network.